Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Saranita. Pengusaha jalan tol Yusuf Hamka mengikuti jejak Airlangga Hartarto mundur dari Partai Golkar pada Senin 12 Agustus 2024. Dia juga mundur dari pencalonannya sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta atau Jawa Barat. Surat pengunduran diri Yusuf Hamka telah diterima oleh staf Sekjen Partai Golkar. Yusuf Hamka memutuskan untuk mundur tak lama setelah mendengar kabar Airlangga Hartarto hengkang dari Ketua Umum Golkar pada Minggu 11 Agustus. Menurut dia, pertemanan dan kesetiaan dengan Airlangga yang utama. Setelah mengundurkan diri dari Golkar, dia tidak akan terjun ke dunia politik lagi berdasarkan saran dari keluarganya. Soal Airlangga, Yusuf juga menilai bahwa temannya sudah mengalami banyak hal yang kasar dan keras selama berpolitik. Dia yakin Airlangga sudah terzolimi oleh pihak tertentu. Hal itu juga menjadikan Yusuf Hamka khawatir akan mengalami hal serupa jika terus beraktivitas di dunia politik. Namun dia enggan merinci maksud kejadian kasar dan keras yang dialami Airlangga tersebut. Wala-wala. Tadi kemarin hari Kamis belum ada pembicaraan itu ya? Tidak ada, lancar-lancar aja. Jumat pun kami makan bersama di satu restoran dengan teman-teman pengurus Golkar, nggak ada apa-apa. Setelah Jumat itu sempat komunikasi lagi nggak dengan Pak Erlangga? Enggak, saya ditugaskan ke Bandung, Jawa Barat, makanya saya ke Jawa Barat. Saya nggak tahu ada apa-apa. Terus kemarin waktu habis kelar Kang Iswara, saya pulang ke rumah, ke hotel, saya mandi, saya mau pulang, saya ditanya orang, saya pikir iya gitu, saya ya nggak tahu ternyata betul. Bapak kan sudah melihat di politik ini kan sudah lama begitu. Jadi untuk melihat politik kemarin kan Bapak melihat politik itu sudah mulai keras. Gitu. Ini perbedaannya apa dari politik zaman dulu dengan sekarang ini, Pak? Kalau dulu malu-malu kali ya. Kalau sekarang udah mulai malu, itu aja perbedaan. Siapa yang nggak tahu malu, Pak? Nggak tahu malu berapa? Wala-wala. Pokoknya saya cuma bilang, Pak Erlangga, you are not alone. Ya. I will be with you and I don't let you walk alone. Kalau Bapak sendiri alone nggak? Gitu. Bapak sendiri alone nggak? Atau ada yang temennya? Saya cari temennya. Pak, ini ada. Mantan anggota DPP Golkar, Yusuf Hamka, merespons isu mencuatnya nama Gibran Raka Buming Raka dan Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Golkar. Ada dua nama yang mencuat saat ini. Pertama, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Yusuf Hamka mengaku baru mengetahui nama Gibran dalam bursa calon ketua umum saat memes tersebut tersebar di media sosial. Dirinya tidak masalah dengan siapapun nantinya yang akan menjadi ketua umum Partai Golkar. Namun, pria yang sudah menjadi kader Golkar selama 50 tahun itu menginginkan nantinya partai besar, mengingatkan Golkar partai besar dan bukan partai karbitan yang harus benar-benar dipimpin oleh orang yang terbaik. Ketika ditanya apakah Gibran yang menjadi kandidat kuat menggantikan Airlangga, dia meminta bertanya langsung kepada elit Golkar. Diketahui Yusuf Hamka ikut mundur dari kepengurusan Partai Golkar dan Pilkada DKI Jakarta. Bahkan pada hari Senin, dia resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya yang ditulis tangan kepada staf Sekjen Partai Golkar. Dengan ekspresi ceria, Yusuf Hamka mengaku sudah mempertimbangkan pengunduran dirinya sejak lama. Bahkan ia sudah meminta pendapat dari keluarga hingga tokoh agama. Terkait pengunduran dirinya itu, dia belum berkomunikasi lagi dengan Airlangga Hartarto yang diketahui juga mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Pasalnya pada saat Airlangga mengumumkan pengunduran dirinya, Yusuf Hamka masih melaksanakan tugas di Bandung, Jawa Barat. Sejauh ini nggak ada yang pernah kedengeran, Mbak? Siapa? Oh, dengar banyak. I know too much, but I don't want to talk too much. Okay?
kalau misalkan yang salah dulu yang ingin dicalonkan jadi pengganti Pak Erlangga itu ada nama Gibran, ada nama Bahlil. Nah, di akhir-akhir Pak Bahlil di dalam mendengar nama-nama itu, iya Pak. Saya baru dengar dari meme-meme yang kalian kirim kemarin. Iya kan, siapapun putra-putri bangsa yang terbaik, silakan memimpin Golkar. Golkar ini partai besar, ya kan, bukan partai karbitan, tentunya harus dipegang oleh orang-orang yang juga yang baik, gitu kan. Kalau dari eksternal Pak, kan kita ketahui bersama Gibran juga eksternal Golkar. Kalau nanti ke depannya akan dipimpin oleh dua pihak itu, Tanya sesepuh yang lebih ngerti aturan SOP ini, saya nggak ngerti. Saya ini kan cuma kader yang memang udah lama. Saya bukan kader interposam. Saya ini memang kader udah lama, 50 tahun lebih. Saya punya MPAG dulu ditandatangani oleh Pak Sudarmono. Sebelum MPAG itu saya di Pramuka, ke Pramuka itu dibawa ke Warnas itu undergo Golkar dari tahun 69. Pak, Erlangga juga akan mengundurkan diri dari posisi Menko Ekonomi. Wala-wala. Jadi kemarin hari Kamis belum ada pembicaraan itu ya? Tidak ada lancar. Pemirsa, Menteri Investasi yang juga kader Golkar, Bahlil Lahadalia, mengaku tidak tahu menau dengan kondisi yang terjadi di partainya pasca mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Bahlil mengatakan dia bukan merupakan pengurus DPP Golkar. Dia mengaku hubungannya dengan Airlangga cukup baik. Airlangga, menurut Bahlil, merupakan sahabatnya. Dalam pertemuannya dengan Airlangga di IKN, mereka hanya membahas soal pekerjaan. Dia juga enggan berkomentar terkait pilkada serentak yang akan dihadapi Golkar setelah mundurnya Airlangga. Termasuk ketika ditanya apakah mundurnya Airlangga akan berpengaruh pada pencalonan sejumlah kader Golkar di pilkada serentak. Sebelumnya, di tengah mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar, beredar foto Bahlil bertemu dengan Presiden Jokowi dan mantan Wakil Presiden sekaligus politikus senior Golkar, Jusuf Hamka. Maksud kami Jusuf Kalla. Dalam pertemuan dengan Jokowi, Bahlil tampak memakai baju koko putih berlengan panjang lengkap dengan peci kuning. Sementara Jokowi mengenakan kemeja putih dengan peci hitam. Keduanya tampak berbincang di samping taman yang diduga berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Sementara itu, foto lainnya memperlihatkan Bahlil menemui Jusuf Kalla di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pakaian Bahlil yang dikenakan saat bertemu JK sama dengan yang digunakan sewaktu bertemu dengan Presiden Jokowi. Beredar isu bahwa dalam pertemuan tersebut, Bahlil meminta restu untuk maju menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar. Serius dengan Pak Erlangga, apakah mau ngobrolin soal investasi atau soal yang lain, Pak? Saya sama dia kan sahabat baik kok. Tapi kan biasa aja. Biasalah ngomong kerjaan. Ya. Soal Golkar gimana, Pak? Saya nggak tahu ya. Saya betul kader Golkar, tapi sekarang kan bukan pengurus DPP, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Ya. Tapi mundurnya Pak AH itu akan mengganggu persiapan pilkada nanti nggak sih, Pak? Oh, saya no komen lah kalau urusan itu. Baik, terima kasih Bapak. Serius dengan Pak Erlangga, apakah mau ngobrolin soal investasi atau soal yang lain, Pak? Saya sama dia kan sahabat baik kok. Demikian pemirsa informasi yang kami rangkum terkait dengan kondisi Partai Golkar pasca mundurnya Jusuf Hamka dan juga Airlangga Hartarto. Kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.